Dalam insiden terbaru yang mengguncangkan kawasan Timur Tengah, sumber militer terpercaya melaporkan bahwa 3 pesawat tempur milik Israel berhasil ditembak jatuh saat melintasi wilayah udara Palestina. Operasi ini dilakukan oleh unit pertahanan Turki, menandai eskalasi signifikan dalam konflik regional yang sudah memanas. Saksi mata melaporkan bahwa pesawat-pesawat tersebut terlihat memasuki zona udara sensitif tanpa peringatan sebelum akhirnya dihantam sistem pertahanan anti pesawat Turki yang ditempatkan di posisi strategis di perbatasan. Kejadian ini memicu kepanikan di wilayah sekitarnya dengan bunyi ledakan terdengar hingga beberapa kilometer. Pihak militer Turki mengonfirmasi bahwa operasi ini dilakukan sebagai tindakan defensif dan untuk melindungi wilayah Palestina dari serangan udara yang dianggap mengancam stabilitas regional. Sementara itu, Israel belum memberikan pernyataan resmi, namun laporan awal menunjukkan adanya kerugian signifikan pada armada udara mereka. Analis militer internasional menyebut bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik balik baru dalam konflik Timur Tengah karena menunjukkan kemampuan Turki untuk menahan serangan udara modern dan meningkatkan dukungan terhadap Palestina. Situasi di udara saat ini masih belum stabil dengan aktivitas militer tinggi dari kedua belah pihak. Para diplomat internasional mendesak kedua negara untuk menahan diri, namun ketegangan terus meningkat. Update terbaru, pasca insiden jaringan radar Turki terus memonitor pergerakan militer Israel, sementara pasukan Palestina memperkuat posisi mereka di daerah strategis. Dunia kini menunggu tanggapan resmi dari Israel dan bagaimana respon internasional terhadap insiden ini akan mempengaruhi dinamika konflik selanjutnya. Menurut laporan resmi dari sumber militer Turki, ketiga pesawat tempur Israel yang masuk ke wilayah udara Palestina dihantam secara simultan oleh sistem pertahanan udara jarak jauh yang ditempatkan di beberapa titik strategis. Pesawat yang terlibat dilaporkan termasuk F-16 dan F-35, armada udara canggih Israel yang biasanya sulit ditembus. Sistem pertahanan yang digunakan Turki diklaim menggunakan teknologi radar canggih dan rudal presisi tinggi, memungkinkan mereka mendeteksi dan menargetkan pesawat secara cepat sebelum pilot sempat melakukan manuver evasif. Data awal menunjukkan bahwa 3 pesawat tempur meledak di udara dan pecahan pesawat jatuh di wilayah yang tidak berpenduduk, sehingga mengurangi risiko korban sipil. Saksi mata di Gaza dan wilayah sekitarnya menyebutkan mendengar ledakan kuat dan melihat kolom asap hitam di langit. Beberapa video amatir yang beredar menunjukkan pesawat tempur Israel meledak saat mencoba mundur dari zona pertahanan Turki. Pihak Turki menegaskan bahwa operasi ini dilakukan untuk mencegah serangan udara yang menargetkan wilayah Palestina dan bukan sebagai provokasi terhadap Israel. Mereka juga menekankan bahwa koordinasi intelijen dengan Palestina telah dilakukan sebelumnya, memungkinkan penempatan sistem pertahanan di lokasi yang paling efektif. Sementara itu, Israel belum memberikan pernyataan resmi, tetapi laporan dari sumber militer independen menyebutkan kerugian material cukup signifikan dan beberapa pilot mengalami cedera serius. Reaksi awal dari militer Israel terlihat peningkatan patroli udara di wilayah perbatasan dan kesiapsiagaan rudal anti pesawat tambahan. Para analisis militer internasional menyebut insiden ini sebagai pertunjukan kemampuan pertahanan udara Turki yang efektif yang berpotensi mengubah strategi udara Israel di kawasan. Mereka juga memperingatkan kemungkinan eskalasi konflik jika kedua belah pihak tidak segera menahan diri dan membuka jalur diplomasi. Insiden penembakan 3 pesawat tempur Israel oleh Turki di wilayah udara Palestina segera menarik perhatian dunia. Berbagai negara dan organisasi internasional mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan keprihatinan tinggi atas eskalasi ketegangan ini. PBB, melalui juru bicaranya, menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak dan meminta investigasi independen untuk memastikan keselamatan warga sipil di wilayah konflik. Uni Eropa, melalui Komisi Keamanan dan Pertahanan, menekankan bahwa setiap penggunaan kekuatan militer di kawasan Timur Tengah harus mematuhi hukum internasional. Brussels juga mengingatkan bahwa eskalasi serangan udara dapat memicu gelombang penunggi baru dan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama di Palestina. Beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Jerman dan Prancis, menyatakan akan mendorong dialog langsung antara Israel dan Turki untuk menahan potensi konflik terbuka. Di Amerika Serikat,
Gedung Putih menyatakan sedang memantau situasi dengan perhatian serius dan mendesak kedua pihak untuk menghindari langkah-langkah yang dapat memicu konfrontasi militer lebih luas. Pentagon juga dikabarkan meningkatkan kesiapsiagaan militer di wilayah Timur Tengah, sementara Departemen Luar Negeri AS melakukan konsultasi dengan sekutu regional untuk menenangkan ketegangan. Negara-negara Arab, khususnya Mesir, Qatar, dan Yordania mengecam serangan Israel atas wilayah Palestina secara keseluruhan, namun juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi keamanan untuk mencegah perang terbuka. Organisasi Kerjasama Islam atau OIC menyebut bahwa insiden ini menegaskan perlunya dukungan internasional terhadap Palestina serta menyoroti peran Turki sebagai negara yang mengambil langkah tegas dalam melindungi wilayah Palestina. Para analis politik dan militer menyoroti bahwa insiden ini berpotensi menjadi titik balik strategis di Timur Tengah. Dengan kemampuan Turki menembak jatuh pesawat tempur Israel, banyak pihak memperkirakan bahwa Israel harus meninjau kembali strategi udaranya, terutama dalam operasi terhadap wilayah Palestina. Hal ini bisa memicu penyesuaian besar dalam peralatan pertahanan udara Israel, termasuk peningkatan patroli, sistem radar, dan pertahanan modal di perbatasan. Pasca insiden penembakan 3 pesawat tempur Israel, situasi di wilayah udara Palestina dan perbatasan Turki masih sangat tegang. Sumber militer lokal melaporkan bahwa aktivitas patroli udara meningkat drastis dari kedua belah pihak. Turki menempatkan sistem radar tambahan dan unit pertahanan anti pesawat bergerak untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan Israel. Sementara itu, Israel meningkatkan kesiapsiagaan armadanya, termasuk penempatan jet tempur tambahan di pangkalan dekat perbatasan dan pengiriman kapal perang bersenjata rudal ke perairan Mediterania Timur. Di darat, pasukan Palestina memperkuat posisi strategis mereka dengan dukungan intelijen Turki, mempersiapkan kemungkinan infiltrasi atau serangan darat yang dapat mengikuti eskalasi udara. Laporan lapangan menyebutkan bahwa tim teknis Turki memasang radar portable di lokasi-lokasi tinggi, memberikan cakupan deteksi lebih luas untuk memantau pergerakan udara Israel. Update korban sementara menunjukkan bahwa tidak ada korban sipil yang dilaporkan akibat jatuhnya pecahan pesawat karena Turki menargetkan zona kosong. Namun pilot Israel mengalami cedera serius dan beberapa pesawat mengalami kerusakan total sehingga tidak dapat diterbangkan kembali. Sumber intelijen independen juga menyebutkan bahwa beberapa peralatan elektronik dan senjata canggih turut hancur dalam ledakan. Para analis militer memperkirakan bahwa langkah Israel berikutnya kemungkinan meliputi serangan udara terbatas untuk menguji sistem pertahanan Turki atau peningkatan operasi pengintaian untuk mengumpulkan data tentang posisi radar dan rudal Turki. Di sisi lain, Turki kemungkinan akan menyiapkan rencana pertahanan multilapis, termasuk penggunaan rudal jarak menengah, patroli udara cepat, dan dukungan drone bersenjata untuk memantau pergerakan Israel. Secara politik, insiden ini meningkatkan tekanan pada Israel untuk menyusun strategi diplomasi darurat karena banyak negara dan organisasi internasional mengawasi respon mereka. Di sisi lain, Turki mendapat dukungan moral dan politik dari negara-negara Arab dan beberapa anggota OIC yang menilai tindakan Turki sebagai langkah tegas dalam melindungi Palestina. Selain itu, pakar keamanan menyebut bahwa insiden ini bisa menjadi pengubah dinamika aliansi regional. Beberapa negara sekutu Israel di Timur Tengah kini sedang meninjau ulang posisi mereka, mengingat Turki telah menunjukkan kemampuan menahan serangan udara modern dan melindungi wilayah sekutu strategisnya. Kemungkinan terbentuknya koalisi pertahanan udara baru atau perjanjian militer rahasia semakin tinggi karena negara-negara regional ingin mengantisipasi eskalasi serupa di masa depan. Di lapangan, warga sipil di sekitar perbatasan Palestina dan Turki diminta tetap waspada, sementara organisasi kemanusiaan meningkatkan patroli dan distribusi bantuan untuk menghindari korban jika terjadi serangan balasan. Media lokal melaporkan bahwa aktivitas ekonomi dan transportasi di wilayah dekat perbatasan mengalami gangguan sementara, tetapi pihak keamanan berupaya menjaga stabilitas minimal untuk mencegah panik massal.